Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini membuka tirai jendela kamarnya perlahan. Cahaya matahari pagi masuk dan menyentuh lembut wajahnya yang masih basah setelah wudhu. Ia tak buru-buru mengeringkan pipinya, membiarkan embun pagi dan sisa air menyatu dengan hangat mentari. Sambil menatap halaman kecil rumahnya yang rapi dan penuh bunga, ia tersenyum tipis. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang masih mengepul. Aroma melati dari tehnya seperti mengusir rasa penat yang semalam masih menggantung. Ia menarik napas pelan. Sudah 3 tahun ia menjadi istri Andre. 3 tahun yang penuh warna, tapi tak selalu indah. Sejak awal, ia tahu pernikahannya bukan pernikahan impian seperti dalam cerita dongeng. Tapi bukan berarti ia menyesalinya. Ia percaya bahwa setiap manusia diberi takdir untuk dijalani, dan setiap luka bisa dijadikan pelajaran jika disikapi dengan hati yang tenang. Andre masih tertidur di ranjang. Wajahnya menghadap ke dinding. Rini tidak heran. Suaminya memang selalu bangun siang, apalagi kalau malam sebelumnya pulang larut. Entah apa yang dikerjakannya di luar rumah sampai tengah malam. Kadang mengaku lembur, kadang rapat dadakan, dan lebih sering lagi hanya berkata, urusan kerjaan. Rini tak pernah bertanya lebih jauh. Ia terlalu lelah untuk memaksa seseorang jujur ketika ia tahu dirinya sedang dibohongi. Dengan langkah ringan, Rini menuju dapur. Dapurnya kecil namun tertata bersih. Rak kayu, piring porselen, dan teko listrik tersusun rapi, mencerminkan kepribadiannya yang sederhana dan telaten. Ia mulai memotong buah, menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng, telur dadar, dan segelas susu hangat untuk Andre. Suara sendok beradu dengan piring menemani keheningan pagi itu. Rini tak banyak bicara, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia bukan tipe wanita yang suka mengeluh atau curhat berlebihan. Ia lebih sering menyimpan semuanya dalam diam, dalam doa. Ia percaya bahwa semua akan ada waktunya untuk terjawab. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara pintu kamar dibuka. Langkah berat Andre menyeret sandal keluar. Rambutnya masih acak-acakan, matanya sayu, dan wajahnya terlihat malas. Masih pagi banget ya? Gumam Andre sambil menguap lebar. Rini melirik jam dinding. Pukul 8:20. Sudah lewat dari pagi untuk orang biasa. Tapi untuk Andre, itu masih termasuk awal hari. Kamu mau sarapan sekarang, Mas? Tanya Rini lembut. Andre hanya mengangguk dan duduk di kursi makan. Ia meraih sendok tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa menatap istrinya sedikit pun. Kamu masak nasi goreng lagi? Suaranya terdengar kecewa. Gak ada makanan lain. Cuma ini yang ada di kulkas. Mas? Aku belum sempat belanja, jawab Rini. Andre mendesah keras, seolah merasa dunia sedang tidak berpihak padanya hanya karena menu sarapan yang tidak sesuai selera. Rini hanya menunduk, tak ingin memancing perdebatan di pagi hari. Saat Andre makan dengan ekspresi malas, Rini duduk di meja seberang, menyeruput tehnya perlahan. Matanya menatap suaminya yang kini lebih banyak berubah. Dulu, waktu mereka pertama kali menikah, Andre begitu perhatian. Bahkan sekadar menanyakan kabar pun terasa membahagiakan. Tapi sekarang, bahkan untuk melihat wajah istrinya saja, sepertinya Andre enggan. Setelah makan, Andre menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu membuka ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, membalas pesan. Sesekali ia tersenyum kecil, sesuatu yang sudah jarang Rini lihat, dan yang lebih menyakitkan, senyuman itu bukan untuknya. Rini tahu, Andre tak pernah membalas pesannya secepat itu. Bahkan kadang pesan-pesannya tak dibaca seharian. Tapi saat ini, Andre terlihat begitu aktif. Hatinya sedikit perih, tapi ia tetap menahan diri. Aku keluar, ada meeting, ujar Andre sambil berdiri, tidak menoleh sedikit pun. Meetingnya di mana, Mas? Tanya Rini pelan. Di luar kota. Mungkin pulang malam. Jangan tungguin, jawabnya ketus. Rini mengangguk tanpa bicara. Ia tahu itu bukan meeting. Hatinya tahu. Setelah Andre keluar rumah, Rini membersihkan meja makan sambil menarik napas panjang. Ia menatap piring kosong dan sisa remah roti di meja. Seakan itu adalah sisa-sisa harapannya yang tak pernah dihargai. Tapi ia tetap melangkah.
menjalani rutinitas dengan keteguhan hati. Ia masuk ke ruang kerja kecilnya, sebuah sudut di dekat jendela dengan laptop dan alat-alat desain. Rini adalah desainer grafis freelance yang cukup sukses. Beberapa klien besar dari luar negeri sering memintanya mengerjakan proyek. Tapi semua uang hasil kerjanya tidak pernah ditampakkan secara terang-terangan. Ia menyimpannya sendiri, mengelola keuangannya dengan baik, dan sebagian lagi diam-diam ia limpahkan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa sebenarnya ia mampu membeli rumah yang lebih besar, mobil mewah, atau liburan ke luar negeri. Karena sejak awal menikah, ia ingin tahu apakah Andre mencintainya karena dirinya, bukan karena harta. Namun, semakin lama, jawaban itu mulai terlihat jelas. Dan semakin ia paham, semakin dalam pula lukanya. Siang hari, saat matahari mulai naik, Rini duduk di teras rumah sambil menyiram bunga. Tangannya sibuk, tapi pikirannya berkelana. Ia teringat hari pernikahannya, saat Andre berdiri gagah dengan setelan jas putih, tersenyum penuh cinta. Saat itu, Rini begitu yakin telah memilih lelaki yang tepat. Tapi sekarang, senyum itu entah menguap kemana. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan masuk. Transaksi, Rp1.950.000 di Resto Aroma Mandarin. Waktu, pukul 13.42. Rini membeku sesaat. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Ia tahu restoran itu. Tempat romantis dengan lampu gantung kristal dan musik piano. Tempat untuk merayakan sesuatu yang spesial. Dan Andre tidak pernah mengajaknya ke sana. Bahkan saat ulang tahun pernikahan mereka, Andre hanya memberinya ucapan lewat pesan singkat. Tapi Rini tidak menghapus notifikasi itu. Ia men-screenshot dan menyimpannya dalam folder khusus yang dinamainya Kenangan. Sore menjelang. Rini masih belum keluar rumah. Ia kembali ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam meski tahu Andre takkan pulang cepat. Tangannya tetap terampil, wajahnya tetap tenang, tapi dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan. Malam tiba dan seperti dugaannya, Andre belum pulang. Rini duduk di ruang tamu, mengenakan daster panjang dan cardigan tipis. Ia memandangi jam dinding. Pukul 9:20. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ia hanya diam. Di atas meja kecil di ruang tamu, sebuah kotak kayu kecil tertutup rapat. Kotak itu berisi beberapa surat warisan, dokumen aset, dan salinan rekening atas nama Rini. Semua itu adalah peninggalan dari almarhum ayahnya, seorang pengusaha besar di bidang ekspor. Tapi semua itu tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, bahkan pada suaminya. Ayahnya dulu pernah berkata, "Kalau laki-laki mencintaimu karena kamu, bukan karena uangmu, dialah yang pantas kau perjuangkan." Rini percaya itu. Tapi sekarang, ia mulai ragu. Hujan turun perlahan, membasahi genteng rumah. Rini memandangi langit dari jendela. Air matanya menetes satu persatu. Bukan karena benci, tapi karena kecewa. Tepat pukul 11 malam, terdengar suara pintu dibuka. Andre masuk dengan aroma parfum wanita yang asing. Ia terlihat lelah, tapi tetap sempat memainkan ponselnya sebelum meletakkannya di meja. "Lapar," katanya singkat. Malam itu, Rini memanaskan nasi dan menghidangkan makanan untuk suaminya. Tanpa kata, tanpa tanya. Ia hanya duduk di seberang meja, menatap suaminya yang makan terburu-buru. "Mas?" Rini akhirnya bicara. "HM. Nanti kalau ada waktu, aku pengen kita ngobrol. Banyak yang pengen aku omongin." Andre tidak menjawab. Hanya mengangguk, dan lanjut makan. Rini menatapnya lama. Ia tahu, waktunya belum sekarang. Tapi saat itu pasti akan datang. Dan ketika hari itu tiba, Andre takkan pernah menyangka bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan, adalah satu-satunya alasan hidupnya tak pernah kelaparan. Dan malam itu, Rini hanya duduk diam. Ia hanya senyum. Tak ada tangis, tak ada marah. Hanya senyum yang menyimpan rahasia paling besar dalam hidup Andre. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi atap rumah seperti suara langkah pelan luka yang tak pernah benar-benar reda. Rini duduk di meja makan, tangannya membolak-balik halaman agenda kerjanya, tapi pikirannya terbang entah kemana. Di dapur, aroma roti panggang sudah menyebar, begitu juga dengan aroma kopi hangat yang menenangkan.
Tapi tidak ada yang bisa menenangkan hatinya pagi ini. Andre belum bangun, seperti biasa. Rini menyiapkan sarapan sendirian lagi. Bukan tentang capeknya, bukan tentang rutinitas yang membosankan, tapi tentang rasa kosong yang semakin hari semakin lebar di dalam hatinya. Ia menata 2 piring di meja. Roti panggang isi keju, telur mata sapi, dan irisan buah. 1 untuk Andre. 1 lagi untuk dirinya yang mungkin hanya akan disentuh setengahnya saja. Langkah kaki terdengar dari kamar. Andre keluar dengan kaos oblong dan celana pendek, sambil memainkan ponsel di tangannya. "Ini kopi kamu, Mas," ujar Rini sambil menyodorkan cangkir. Andre mengangguk singkat, tanpa bicara. Ia duduk dan langsung menyeruput kopi itu tanpa mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Jari-jarinya sibuk mengetik. Sesekali matanya membentuk garis senyum yang asing bagi Rini. "Ada kerjaan besar hari ini?" tanya Rini hati-hati. "Ya, urusan bisnis. Aku mau keluar kota siang ini," jawab Andre singkat. Rini tidak langsung menanggapi. Ia menatap suaminya lama. Dulu, jika Andre akan keluar kota, ia selalu pamit dengan cium kening dan ucapan, "Doain ya." Tapi sekarang, bahkan untuk sekadar melihat matanya saja pun seolah terlalu sulit. "Perlu aku bantu siapin sesuatu?" tawarnya. "Enggak usah," jawab Andre cepat. "Aku udah atur semua." Rini menunduk. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuat dadanya nyeri. Sesuatu yang menyiratkan bahwa kehadirannya tak lagi dianggap penting. Ia mengunyah pelan rotinya, seolah setiap gigitan itu adalah pengalih dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah bisa ia lontarkan. Setelah sarapan, Andre buru-buru mandi dan berganti pakaian. Kemeja putih dan celana bahan, lengkap dengan jam tangan mahal yang entah sejak kapan ia miliki. Rini tidak pernah merasa keberatan jika suaminya membeli sesuatu. Tapi akhir-akhir ini, banyak barang-barang mewah yang tiba-tiba muncul tanpa sepengetahuannya. Jam tangan, sepatu kulit impor, parfum mahal. Anehnya, ia tidak pernah melihat ada nota pembelian di rumah. Rini menatap dari balik pintu kamar saat Andre bersiap pergi. Ia ingin bertanya, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Mas," panggilnya pelan. Andre menoleh sambil membenarkan kerah kemejanya. "Ada apa?" "Kalau nanti butuh uang tambahan buat perjalanan, bilang aku ya. Aku masih ada simpanan dari proyek kemarin." Andre terdiam sejenak. Tatapan matanya menajam. "Kamu nyindir aku?" Rini menggeleng cepat. "Enggak, Mas. Aku cuma tawarin." Andre mendengus. "Aku laki-laki, Rin. Jangan seolah-olah kamu yang biayain semua. Aku masih punya harga diri." Ucapan itu membuat dada Rini seperti diremas dari dalam. Ia tidak menyangka niat baiknya ditanggapi seperti itu. Ia hanya diam, menunduk, menelan semua kata yang ingin ia keluarkan. Andre berbalik, mengambil tas dan keluar dari kamar. Tanpa peluk, tanpa salam, tanpa sisa cinta. Saat suara pintu depan tertutup, Rini menutup mata, menarik napas panjang. Rasanya seperti ditinggalkan berkali-kali, meski orang yang meninggalkan itu belum pernah benar-benar pergi. Siang itu, Rini memutuskan untuk membereskan lemari kamar. Ia menarik satu persatu baju dari laci. Tangannya berhenti saat menemukan setumpuk slip gaji Andre yang dulu sering ia simpan. Gaji yang bahkan tidak pernah cukup untuk membayar listrik dan cicilan rumah. Tapi Rini tak pernah mengeluh. Karena sejak awal, ia yang menanggung semuanya. Ia yang membayar uang muka rumah ini. Ia yang mengisi lemari, dapur, bahkan biaya cicilan kendaraan. Ia yang diam-diam menyambung hidup rumah tangga mereka dengan uang dari hasil kerjanya. Tapi Andre tidak pernah tahu. Karena sejak awal, Andre tidak pernah bertanya. Rini membuka file Excel di laptopnya. Ia memeriksa catatan keuangan rumah tangga. Semua pemasukan dan pengeluaran ada di situ, rapi dan detail. Beberapa transfer rutin ke rekening Andre tercatat jelas. Biaya bulanan, uang jalan, dana tak terduga. Tapi entah mengapa, uang itu selalu habis tanpa jejak. Ia membuka browser dan mengetik nama bank yang digunakan Andre. Ia masih memiliki akses karena kartu itu dulunya memang dibuat atas namanya. Ia masuk ke internet banking dan melihat laporan transaksi. Matanya membeku. Sejak awal bulan, sudah lebih dari 10 juta dikeluarkan hanya untuk makan dan belanja.
resto mahal, toko parfum, mall eksklusif. Transaksi yang terlalu mewah untuk seorang suami yang mengaku sedang kritis dan selalu bilang belum gajian. Rini menatap layar laptopnya lama. Jemarinya bergerak lambat, membuka satu persatu bukti transaksi, lalu menyimpannya. Ia menutup laptop dan berjalan ke dapur. Ia butuh udara. Ia butuh jeda dari luka yang seperti dipaksa menari di depan wajahnya. Ia menyeduh teh, menuangkannya ke dalam cangkir kaca, lalu duduk di sudut teras rumah. Di sana, angin sore berembus lembut, tapi tak mampu mengusir sesak yang sudah mengendap di dadanya. Rini menatap langit. Kalau aku terus diam, dia akan terus seperti ini, gumamnya lirih. Kalau aku terus sabar, dia akan terus lupa bahwa aku juga manusia. Air mata mulai menetes. Tapi Rini segera menyekanya. Ia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu lama mencoba menjadi kuat sendirian. Malam itu, Andre tidak pulang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Tapi Rini tidak menelepon. Ia duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya yang kosong. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia membuka Instagram, mengetik nama akun yang dulu pernah muncul di notifikasi komentar Andre. Meh. Ia menemukan unggahan terbaru. Seorang perempuan berdandan glamor, tersenyum di sebuah restoran mewah. Di meja depan, ada 2 gelas wine. Latar belakangnya familiar. Restoran yang sama dengan transaksi siang tadi. Di kolom komentar, Andre meninggalkan emoji api dan hati. Jantung Rini bergetar. Bukan karena cemburu, tapi karena kecewa sedalam-dalamnya. Ia mematikan ponsel, lalu berdiri dan menatap cermin di kamar. Aku terlalu baik, ya? Bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Atau aku terlalu bodoh untuk percaya kalau cinta bisa membuat orang berubah? Ia menyentuh wajahnya yang letih. Mata yang sembab. Bibir yang mulai kehilangan senyum. Ia tahu, perlahan dirinya sedang mati, di dalam rumah yang seharusnya melindunginya. Tapi malam itu juga, ia mulai membangun rencana. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang selama ini ia kubur demi sebuah pernikahan yang tidak sehat. Rini duduk di depan laptop. Ia membuka folder dokumen warisan. Satu persatu file ia periksa. Surat tanah, sertifikat saham, aset perbankan. Semua masih atas namanya. Ia menarik napas dalam, lalu membuka halaman kartu debit yang biasa digunakan Andre. Satu klik, dan kartu itu dibekukan. Ia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Tapi Rini belum berkata apa-apa. Ia ingin melihat sejauh mana seseorang akan menghargai hubungan ketika sumber uangnya menghilang. Dan saat itu tiba, mungkin satu-satunya yang bisa ia berikan hanyalah senyum. Senyum yang bukan lagi penuh cinta, tapi senyum yang menyimpan luka dan keputusan. 3 hari berlalu sejak Rini membekukan kartu ATM yang biasa digunakan Andre. Sejak hari itu pula, Andre belum pulang ke rumah. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan tidak juga sekadar tanda bahwa ia masih peduli. Namun Rini tidak menangis. Tidak kali ini. Ia justru semakin tenang. Seperti ada bagian dari dirinya yang perlahan pulih. Ia hanya menunggu. Bukan menunggu kepulangan Andre. Tapi menunggu waktu di mana kenyataan akan menyentuh Andre dengan keras. Pagi itu, Rini membuka laptop di ruang kerjanya. Proyek desain dari klien luar negeri sudah menunggu. Ia memasang headphone, mulai bekerja, dan memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang masih masuk akal. Pekerjaan, tanggung jawab, dan dirinya sendiri. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, ponselnya bergetar. Nama Andre muncul di layar. Rini menatapnya lama sebelum mengangkat. Halo. Rin. Kartu ATM-ku kenapa? Gak bisa dipakai. Aku tadi di kasir. Malu banget. Oh. Rini berusaha terdengar polos. Kamu pakai yang mana? Yang biasa aku pakai itu loh. Yang dari bank kita. Semua transaksi Declini. Padahal aku yakin masih ada isinya. Rini diam sejenak. Ia bisa membayangkan ekspresi Andre yang panik, berkeringat karena malu, mungkin sedang berdiri di depan kasir restoran bersama perempuan itu. Aku blokir, Mas. Apa? Aku blokir. Aku lupa kasih tahu. Soalnya aku mau rekap semua transaksi yang keluar,
Biar gak kebobolan seperti bulan lalu. Waktu itu kamu bilang ada transaksi janggal, kan? Suara Andre tertahan. Ia ingin marah, tapi kata-kata Rini terdengar logis. Rapi. Tak ada celah. Ya? Tapi kan harusnya kamu kabarin aku dulu. Iya, maaf. Aku terlalu sibuk kemarin. Andre mendesah. Terus sekarang aku gimana? Aku butuh bayar ini itu. Aku lagi di luar kota juga. Kamu bisa transfer dulu gak? Nanti aku ganti. Rini tersenyum kecil di ujung sana. Rekening kamu juga sempat aku tahan, Mas. Tapi kalau kamu mau pakai uang pribadi, aku bisa bantu pinjamkan sedikit. Transfer ke rekening pribadiku. Ya, aku bikinkan nota pinjamannya. Nanti kamu tanda tangan pas pulang. Andre terdiam cukup lama. Pinjaman? Iya. Soalnya ini uang pribadiku. Bukan dari tabungan rumah tangga. Aku harus catat secara terpisah. Biar gak campur. Kamu kan pernah bilang kamu gak suka kalau semua uang dicampur. Jadi aku hormati itu. Andre tercekat. Ia tidak menyangka akan dibalikan seperti ini. Biasanya Rini akan langsung menurut dan mentransfer tanpa syarat. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Kata-katanya tak menyakitkan, tapi menusuk. Halus, namun dalam. Ya udah, jawab Andre akhirnya. Transfer aja dulu, berapapun. Mas lagi di mana sekarang? Jakarta. Lagi urusan kantor. Baik, kirim bukti pengeluaran dan lokasinya. Nanti aku transfer sesuai nota. Andre tak menjawab. Telepon terputus beberapa detik kemudian. Rini memejamkan mata. Jantungnya berdegup tak menentu. Tapi ia tahu, ini saatnya menata ulang semuanya. Bukan dengan emosi, tapi dengan ketegasan. Andre mungkin belum sadar bahwa Rini bukan lagi perempuan yang sama seperti awal pernikahan. Ia bukan lagi istri yang hanya diam dan menerima. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di bilangan Jakarta, Andre terduduk lemas. Di depannya, Maya sedang memelototi ponselnya dengan bibir manyun. Katanya mau traktir, katanya punya proyek gede, malah HTM ditolak kayak orang gak punya duit. Andre mencoba mengatur napasnya. Ada masalah teknis. Tapi tenang, sebentar lagi cair. Ah, males banget sih, Dre. Aku gak mau diajak jalan terus malu-maluin gini. Mending sama cowok lain aja yang bisa langsung bayar, bukan janji-janji. Maya berdiri dengan wajah masam. Ia mengambil tasnya dan pergi begitu saja. Andre mengejarnya sebentar, tapi Maya masuk ke mobil online lebih cepat dari langkahnya. Ia berdiri di trotoar, sendiri, dengan kartu ATM yang tak berguna dan wajah yang penuh rasa malu. Keesokan harinya, Andre pulang ke rumah. Wajahnya kusam, rambutnya lepek, dan matanya sembab. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Rini sedang menyiram bunga di halaman depan. Perempuan itu mengenakan gamis sederhana dan kerudung krem, wajahnya tenang seolah tak ada badai yang baru saja menerpa. Andre masuk tanpa bicara, hanya melewati Rini seperti angin yang berusaha tidak membuat keributan. Tapi Rini sempat melihat raut wajahnya. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Setelah mandi dan berganti pakaian, Andre duduk di ruang makan. Rini membawakan teh panas dan sepiring kue. Kamu kelihatan capek, Mas? Andre mengangguk, tapi tidak langsung bicara. Aku banyak pikiran, ucapnya akhirnya. Masalah pekerjaan? Tanya Rini sambil menuangkan teh. Andre hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia sadar, masalah utamanya adalah dirinya sendiri. Dan semua yang terjadi adalah hasil dari keegoisan dan keserakahannya. Mau cerita? Andre menatap Rini sebentar. Matanya memerah. Ia ingin sekali curhat. Ingin sekali menangis dan mengatakan bahwa dirinya sedang hancur. Tapi egonya terlalu besar. Ia hanya menggeleng. Rini duduk di hadapannya. Kalau kamu butuh uang, aku tetap bisa bantu, Mas. Tapi tolong jangan gunakan kartu itu sembarangan. Kita harus tahu kemana aliran uang keluar. Aku capek harus terus nutupin. Tapi kamu gak pernah bilang mau dipakai buat apa. Andre menunduk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti anak kecil yang dimarahi gurunya. Maaf. Satu kata itu keluar dengan pelan, nyaris tak terdengar.
Rini tersenyum kecil. Tapi kali ini bukan senyum yang tunduk. Itu senyum dari seorang perempuan yang tahu bahwa ia berharga. Senyum dari seorang istri yang mulai berdiri tegak, bukan sekadar bayang-bayang dari suaminya. Malam itu, saat Andre tertidur di sofa, Rini kembali ke ruang kerjanya. Ia menyalakan laptop dan membuka folder kenangan. Di sana, sudah terkumpul bukti-bukti. Screenshot transaksi, foto-foto Andre dengan Maya, komentar-komentar genit di media sosial, bahkan percakapan WhatsApp yang berhasil ia peroleh dari aplikasi cadangan yang pernah ia instal diam-diam. Tapi Rini belum ingin menggunakannya. Ia hanya menyimpannya. Karena kadang, kebenaran tidak perlu diumumkan dengan teriakan. Ia cukup dibungkam sampai saatnya tiba, dan ketika hari itu datang, semua akan runtuh dengan sendirinya. Ia mengusap wajahnya yang lelah. Hari itu, ia tak menangis. Karena kali ini, ia siap. Rini berdiri mematung di balik pintu kamar, mendengar suara Andre yang keluar dari kamar mandi sambil bersenandung kecil. Ia hafal benar nada-nada itu, lagu romantis yang dulu Andre putar saat sedang jatuh cinta padanya, kini terdengar seperti ironi yang menusuk jantung. Hari itu matahari bersinar terik, tapi tubuh Rini terasa dingin. Dia telah menyiapkan semuanya. Tak ada amarah, tak ada teriakan. Hanya ketenangan. Sebab amarah hanya akan membuat Andre merasa penting, dan Rini tahu, dia tak akan memberikan kemewahan itu. Saat Andre keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk, Rini sedang duduk di meja riasnya, menyisir rambut perlahan. "Kamu dandan? Mau pergi?" tanya Andre sambil membuka lemari, memilih pakaian dengan santai. Rini menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Enggak, cuma pengin cantik aja." Katanya istri harus tetap menarik biar nggak kalah sama perempuan lain. Andre hanya tertawa pelan, lalu mengangguk. "Bagus. Terusin aja, Rin. Aku senang kamu sadar." Rini hanya menjawab dengan anggukan. Tak ingin menguras tenaganya untuk meladeni permainan kata Andre. Ia sudah tahu terlalu banyak hal yang tidak seharusnya ia tahu, tapi kini ia tahu semuanya dengan jelas. Siang itu Andre pergi tanpa pamit. Biasanya dulu dia selalu mencium kening Rini sebelum pergi. Sekarang, tak ada jejak perhatian itu. Tapi tak apa. Rini justru bersyukur. Dia tak perlu berpura-pura lagi. Begitu Andre menghilang di tikungan kompleks perumahan, Rini membuka laptopnya. Ia mulai memantau pergerakan keuangan dari rekening bersama mereka yang selama ini dikira Andre adalah miliknya. "Dia benar-benar menganggap aku istri bodoh," gumam Rini lirih. Lalu mulai membuka dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan. Ia membuka tabungan yang selama ini Andre gunakan untuk bergaya. Beberapa transaksi terakhir menarik perhatian Rini. Restoran mahal, butik wanita, hingga penginapan mewah di puncak. Semuanya atas nama Andre. Rini tertawa kecil. Tanpa perlu menunggu lama, ia segera mengakses sistem perbankan yang telah ia kelola sejak awal pernikahan. Semua akses yang Andre punya, ia blokir satu persatu. ATM? Diblokir. Mobile banking? Logout paksa. Kartu kredit? Ditangguhkan dengan alasan keamanan. Dan yang paling menyenangkan adalah, Andre tak akan menyadari semua ini sampai dia benar-benar membutuhkan uang. Sambil mengetik, Rini mendengar suara notifikasi masuk dari emailnya. Transfer dari Andre sebanyak 4 juta rupiah untuk rekening atas nama Ririn Anggraini. Pelakor itu. Rini mendesah panjang, kemudian mengetik dengan teliti. Ia sudah tahu sejak lama siapa wanita itu. Ia bahkan tahu tempat tinggalnya dan pekerjaannya. Ririn bukan wanita sembarangan. Ia pintar menyembunyikan topeng kepolosannya. Tapi sekarang, Rini bukan wanita yang sama seperti dulu. Ia tersenyum, lalu mengangkat telepon. "Halo, Pak Raka. Saya Rini, istri sah Andre. Saya minta bantuannya untuk proses pembekuan semua akses keuangan Andre di kantor. Termasuk kartu akses dan fasilitas kantor yang dibiayai dari budget saya pribadi." Suara di seberang terdengar gugup. "Ibu Rini, ini agak mendadak. Tapi kalau memang itu keputusannya, baik, akan saya tindak lanjut." "Terima kasih, Pak Raka. Dan satu lagi, tolong jangan beritahu Andre dulu. Biarkan dia menikmati drama ini dulu sebentar." Setelah menutup telepon, Rini duduk di sofa, menatap kosong ke arah langit-langit.
Banyak kenangan muncul, tapi tak satu pun yang membuatnya ingin menangis. Sore mulai turun saat Andre pulang. Ia tampak tergesa, wajahnya sedikit tegang. Rin, kamu tahu kenapa kartu ATM aku nggak bisa dipakai? Rini sedang membaca majalah, dan dengan santai ia menoleh. ATM? Nggak tahu. Mungkin jaringan error. Andre melempar jaketnya ke sofa. Tadi aku sama klien. Malu banget. Mau bayarin makan, malah kartu ditolak. Kamu ngeblokirnya ya? Rini pura-pura kaget. Aku? Kamu pikir aku punya waktu buat urusin begituan? Andre memicingkan mata, mencurigai. Tapi ia tak bisa menuduh sembarangan. Terus, mobile banking aku juga nggak bisa diakses. Passwordnya salah semua. Kenapa sih? Tanyanya dengan nada keras. Rini berdiri, menghampiri Andre yang sedang duduk, lalu menatap matanya tajam. Kamu ngerasa pantas punya akses ke rekening itu, Dre? Andre menatapnya bingung. Apa maksud kamu? Uang itu, semua atas nama aku. Selama ini aku cuma kasih kamu akses karena kamu suami aku. Tapi sekarang, aku cuma kasih kamu pelajaran kecil. Rin, kamu serius? Andre mulai panik. Rini hanya tersenyum. Nikmatin makan mewah kamu kemarin sama Ririn. Tapi kalau besok kamu kelaparan, itu bukan urusanku lagi. Andre berdiri. Kamu keterlaluan. Dan kamu bukan? Bentak Rini. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngasih duit ke cewek lain? Kamu pikir aku nggak tahu kamu tidur sama dia di hotel? Aku tahu semuanya, Dre. Tapi aku diam karena aku nggak pengen kelihatan hina karena laki-laki kayak kamu. Andre mulai gelisah. Kita bisa omongin ini baik-baik. Aku cuma apa? Cuma hilaf? Cuma butuh perhatian? Cuma butuh pelampiasan? Aku juga butuh suami yang setia, tapi aku nggak pergi tidur sama laki-laki lain, Dre. Suasana ruang keluarga menjadi sunyi. Napas Andre memburu, sementara Rini tetap berdiri tegak. Dre, aku kasih kamu pilihan, lanjut Rini dingin. Kamu keluar dari rumah ini dengan sisa harga diri kamu. Atau kamu tinggal di sini dan lihat aku pelan-pelan menghancurkan semua topengmu di depan semua orang. Pilihannya di kamu. Andre tak menjawab. Ia hanya menatap Rini dengan pandangan tidak percaya. Selama ini dia mengira Rini hanya wanita rumahan yang lemah, yang mudah ditipu. Ternyata, Rini adalah pemilik panggung yang selama ini dia mainkan sesuka hati. Rini meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Ia naik ke kamar dan mengunci pintu. Kali ini, ia ingin tidur tenang, tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Di bawah, Andre duduk terdiam, menyadari bahwa semua peran yang ia mainkan telah dibalik oleh satu kenyataan sederhana, bahwa bukan dia yang berkuasa, tapi Rini. Dan kini, semuanya baru saja dimulai. Suara hujan membasahi atap rumah kontrakan sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Amira bersama putrinya. Malam itu, lampu gantung yang menggantung di ruang tengah mengayun pelan tertiup angin dari celah jendela yang tak sepenuhnya tertutup rapat. Suasana rumah terasa hening. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemani keheningan batin Amira. Di kamar kecil berukuran 3x3, Amira duduk bersila di depan laptop tuanya. Wajahnya lelah, mata sembab karena kurang tidur. Di sampingnya, tumpukan dokumen dan lembar-lembar berkas persidangan kasus perceraian serta laporan penyidikan atas penggelapan harta Gonogini yang diajukannya kepada pengacara. Tangannya gemetar saat membuka sebuah folder yang berisi video dan foto-foto bukti perselingkuhan Bimo dengan adiknya sendiri, Andini. Hati kecilnya masih belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dua orang yang begitu dia cintai dan percayai telah menusuknya dari belakang. Aku harus kuat. Aku gak boleh kalah. Demi Nadine. Gumam Amira lirih. Tangannya mengusap lembut foto anak semata wayangnya yang tersenyum bahagia dalam bingkai kayu di atas meja. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari kamar sebelah. Nadine terbangun dari tidurnya, mungkin karena mimpi buruk. Amira segera bangkit dan masuk ke kamar anaknya. Nadine duduk di tempat tidur, wajahnya ketakutan. Mama, tadi mimpi papa marah-marah sama mama. Terus Tante Andini dorong mama ke jurang, ucapnya dengan suara serak. Amira terdiam sejenak. Ia peluk Nadine erat-erat, menahan air mata yang kembali mengalir. Maaf ya, sayang. Maaf kamu harus lihat dan alami semua ini. Tapi mama janji,
Mama bakal lindungi kamu. Kita gak akan pernah jatuh ke jurang lagi. Mama janji, bisiknya di telinga anaknya. Esok paginya, Amira kembali disibukkan dengan pekerjaannya sebagai penulis lepas dan pengelola online shop kecil-kecilan yang ia rintis sejak keluar dari rumah Bimo. Ia menerima orderan jilbab dan gamis dari beberapa pelanggan langganan, juga menulis konten artikel parenting untuk salah satu platform digital. Meskipun penghasilannya tidak sebesar saat dulu bersama Bimo, tapi setidaknya cukup untuk makan dan biaya sekolah Nadine. Di sisi lain, Bimo dan Andini kini hidup dalam rumah mewah hasil manipulasi harta yang semestinya menjadi milik Amira dan Nadine. Namun hubungan mereka tak lagi sedamai yang mereka bayangkan. Hari-hari mereka dipenuhi pertengkaran, kecemburuan, dan tekanan sosial. Andin, kamu udah lihat komentar netizen di akun Instagramku? Mereka semua nyinyir bilang aku rebut istri abang sendiri. Semua ini gara-gara kamu posting foto kita waktu ke Bali. Kenapa sih kamu gak bisa jaga image? Bentak Bimo saat mereka sarapan pagi di ruang makan. Andini menatap Bimo tajam sambil meletakkan sendok dengan keras. Emangnya salah aku? Yang gatel sama aku duluan siapa? Yang rela ninggalin istri dan anaknya buat aku siapa? Sekarang nyalain aku? Jangan munafik deh. Bimo menghela napas panjang. Ia tahu Andini bukanlah perempuan seperti Amira. Tenang, penyabar, dan penuh pengertian. Andini keras, emosional, dan haus pengakuan. Semakin hari Bimo makin merasa seperti terjebak dalam hubungan yang tak dia pahami lagi. Beberapa minggu berlalu. Sidang perceraian antara Amira dan Bimo terus berjalan. Media mulai meliput karena kasus tersebut melibatkan publik figur lokal yang pernah dikenal sebagai pasangan harmonis. Di ruang sidang, Amira tampil tenang dan anggun, ditemani pengacaranya, sementara Bimo tampak gelisah. Banyak fakta dan bukti perselingkuhan yang diajukan oleh tim hukum Amira membuat pihak hakim semakin memihak padanya. Di luar ruang sidang, wartawan mengerubungi mereka. Amira menunduk, tidak ingin memberi pernyataan. Namun salah satu wartawan menjerit, "Bu Amira, benarkah Anda akan menuntut hak waris perusahaan yang dulu Anda bangun bersama suami Anda?" Amira menghentikan langkahnya, menoleh, dan berkata dengan suara mantap, "Saya hanya menuntut keadilan. Saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Tapi saya juga tidak akan diam saat hak saya dirampas begitu saja. Terima kasih." Ucapan itu viral di media sosial. Banyak yang mulai mendukung Amira, bahkan beberapa brand mulai mengirimkan kerjasama promosi untuk menjadikannya influencer brand fashion muslimah. Namanya makin dikenal, dan perlahan hidupnya mulai bangkit. Suatu hari, saat sedang mengemasi pesanan baju dari rumahnya, Amira mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, Bu Amira. Saya dari manajemen perusahaan Nusantara Vision Group. Kami tertarik dengan perjalanan hidup Ibu dan ingin mengundang Ibu sebagai pembicara dalam seminar Perempuan dan Kemandirian Finansial bulan depan di Jakarta." Amira hampir tidak percaya. Perusahaan sebesar itu mengundangnya sebagai pembicara? "Maaf, Anda tidak salah orang." Tanyanya hati-hati. "Tidak, Bu. Kami sudah riset cukup panjang. Ibu inspiratif. Kami ingin menjadikan Ibu contoh nyata bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari keterpurukan dan berdiri di atas kakinya sendiri. Honorarium dan akomodasi tentu kami tanggung." Amira menyetujui undangan itu, meski dengan gugup. Ia tahu, ini bukan hanya kesempatan untuk membuktikan dirinya, tapi juga langkah nyata untuk memperlihatkan bahwa dirinya tak bisa dihancurkan begitu saja. Sementara itu, Bimo mulai kesulitan keuangan. Proyek-proyek bisnisnya banyak yang gagal karena citranya tercoreng akibat skandal. Klien besar satu persatu menarik diri, dan Andini mulai frustasi. "Mas, kita harus jual mobil ya? Tagihan kartu kredit numpuk, cicilan apartemen belum lunas, bisnis kamu juga ngada terus. Aku gak mau hidup miskin, Mas." Teriak Andini saat mereka duduk di ruang tamu. Bimo mencengkram kepalanya. "Udah jangan cerewet. Aku lagi mikir juga ini. Kamu pikir aku senang lihat kondisi kita kayak begini?" Andini menangis sambil memukul-mukul dadanya. "Lebih baik kamu balik lagi ke Amira. Pasti dia udah kaya sekarang. Dia yang terkenal. Dia yang dihargai. Aku capek hidup kayak gini." Ucapan Andini menyayat ego Bimo. Ia sadar,
Ia telah kehilangan harta terbesar dalam hidupnya. Istri yang tulus mencintainya, anak yang manis, dan keluarga yang seharusnya ia jaga. Kini ia hanya punya kehancuran. Beberapa hari kemudian, Bimo datang diam-diam ke rumah kontrakan Amira. Ia berdiri lama di depan gerbang, menatap rumah sederhana itu. Dari jendela, ia melihat Amira sedang menyuapi Nadine sambil tersenyum hangat. Hatinya ngilu. Ia mengetuk pintu perlahan. Amira terkejut begitu membuka dan melihat siapa yang datang. Mas, ngapain kamu ke sini? Bimo menunduk. Aku cuma mau minta maaf atas semuanya. Aku nyesel. Aku salah besar. Aku kehilangan kamu, Mira. Amira terdiam lama. Ia menatap mata Bimo, mencari sedikit ketulusan. Tapi semua sudah terlambat. Ia hanya berkata pelan. Penyesalanmu gak bisa menghapus apa yang sudah kamu hancurkan. Tapi aku maafkan. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Biar aku bisa lanjut hidup tanpa beban. Bimo menunduk, bibirnya bergetar. Tapi Amira segera menutup pintu. Ia berdiri di balik pintu itu, mengusap dadanya yang sesak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini adalah malam kemenangan. Besok, dunia baru menantinya. Dunia yang ia bangun dengan air mata, luka, dan keberanian. Fitri duduk termenung di kamar kontrakan kecilnya yang sempit. Lampu temaram menggantung lemas di langit-langit. Mengayun perlahan tertiup angin dari jendela yang tak sepenuhnya bisa menutup rapat. Sudah berbulan-bulan ia hidup seperti ini. Jauh dari kenyamanan rumahnya dulu yang kini telah dikuasai oleh Abdur dan wanita itu. Tangannya menggenggam foto lawas. Ia, Abdur, dan anak mereka. Senyum dalam foto itu seperti mengejeknya sekarang. Tangis Fitri pecah. Namun air mata itu bukan lagi air mata kelemahan. Ada bara kecil yang mulai tumbuh dari balik luka hatinya. Ia tahu, ia tak boleh terus seperti ini. Fitri bangkit. Ia membuka laptop usang yang masih setia menemaninya. Ia mulai mencari pekerjaan, apa saja. Meski hanya sebagai tenaga kebersihan atau pelayan toko, ia tak keberatan. Ia ingin bangkit, tak ingin terus direndahkan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang dikira Abdur dan keluarganya. Sementara itu, di rumah besar yang dulu ditempatinya, Abdur tampak resah. Wanita simpanannya, Reni, yang dulu begitu lembut dan memikat, kini berubah menjadi sosok yang kasar dan penuh tuntutan. Setiap hari, Reni selalu meminta uang lebih, pakaian baru, liburan, perhiasan. Abdur, kamu pikir aku bisa tahan hidup begini? Aku sudah ninggalin semua buat kamu, sekarang kamu malah pelit, teriak Reni. Abdur hanya diam. Uang warisan dari Fitri yang ia kuasai mulai menipis. Investasi yang dulu dijanjikan temannya ternyata hanya penipuan. Rumah tangga barunya tak seindah yang ia bayangkan. Di sisi lain, anak mereka, Ardi, tumbuh menjadi remaja yang pendiam dan semakin jauh dari ayahnya. Ardi mulai merindukan ibunya. Meski dulu sempat kecewa karena mendengar kabar miring tentang ibunya, kini ia mulai ragu. Tak ada bukti, hanya gosip dan fitnah dari nenek dan ayahnya yang selalu menyudutkan Fitri. Suatu malam, Ardi diam-diam membuka lemari tua di kamar ayahnya. Ia menemukan surat-surat lama, surat cinta, bukti transfer, bahkan foto-foto kebersamaan Fitri dan Abdur sebelum semuanya hancur. Ada juga catatan harian Fitri yang pernah disimpan, entah bagaimana bisa berpindah ke tangan Abdur. Ardi membaca lembar demi lembar. Dadanya sesak. Ia merasa bersalah karena selama ini memusuhi ibunya yang justru telah disakiti. Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri untuk mencari keberadaan Fitri. Ia tak tahu harus kemana. Namun, dengan bantuan sosial media dan jejak digital, akhirnya ia menemukan akun lama ibunya yang aktif kembali. Ada satu unggahan tentang jualan kecil-kecilan yang dijalani Fitri, berjualan makanan ringan online dari rumah kontrakan. Ardi menyimpan alamat itu. Sementara itu, perjuangan Fitri tak mudah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan. Tangannya kasar karena harus mengaduk bahan dengan alat seadanya. Tapi senyumnya tetap kuat. Ia mengantar pesanan dengan sepeda pinjaman. Tak jarang, pelanggan memperlakukannya semena-mena. Namun hari itu berbeda. Saat Fitri pulang dari mengantar pesanan,
Ia terkejut melihat seseorang berdiri di depan pintu kontrakannya. Bu! Suara itu pelan, namun begitu akrab. Fitri menatap remaja itu, tubuhnya tinggi, matanya berkaca-kaca. Ardi? Desisnya. Mereka saling diam. Ardi akhirnya berlari memeluk ibunya. Tangis pecah di antara mereka. Tangis yang lama tertahan. Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Aku percaya fitnah itu. Aku bodoh, ucap Ardi terisak. Fitri hanya mengusap kepala anaknya. Kamu anak ibu. Selalu. Aku nggak pernah marah sama kamu. Ardi menginap malam itu. Mereka saling bercerita panjang lebar. Ardi membuka semuanya. Tentang Reni, tentang sikap ayahnya, tentang neneknya yang selalu menjelekkan Fitri. Hati Fitri semakin hancur mendengarnya. Tapi ia juga merasa bersyukur, karena Ardi mulai membuka hati. Keesokan harinya, Ardi pulang ke rumahnya dengan hati gundah. Ia mulai berubah. Ia melawan saat neneknya menjelekkan ibunya. Ia berani membalas perkataan kasar ayahnya. Fitri itu perempuan gak tahu diri. Dia yang ninggalin keluarga ini. Bentak Ibu Abdur saat makan malam. Bukan dia yang ninggalin, tapi ayah yang usir dia karena fitnah nenek. Bentak Ardi kembali. Ibu Abdur terdiam. Abdur hanya menghela napas, tak mampu berkata-kata. Reni yang mendengar itu dari lantai atas langsung turun dengan wajah kesal. Oh, jadi kamu masih bela-belain ibumu? Udah jelas dia bukan wanita baik-baik. Sekarang aku tahu siapa sebenarnya yang jahat, ujar Ardi tajam. Reni naik pitam. Ia langsung mendekati Ardi dan hendak menamparnya. Namun Abdur menahan. Jangan sentuh anakku, bentaknya. Reni terkejut, tak menyangka Abdur membelanya. Namun sejak saat itu, keharmonisan semu di rumah itu benar-benar runtuh. Abdur mulai curiga Reni berselingkuh. Ia mulai menyelidiki dan benar saja, ia menemukan percakapan di ponsel Reni dengan pria lain. Bahkan uangnya pun ternyata banyak mengalir ke rekening asing. Abdur murka. Ia mengusir Reni. Tapi semuanya sudah terlambat. Reni pergi sambil membawa sebagian perhiasan dan uang tabungannya. Ibu Abdur hanya bisa menangis menyaksikan semuanya hancur. Kini Abdur benar-benar sendiri. Rumah itu terasa kosong. Ardi semakin jarang bicara. Ia lebih sering keluar rumah, menemui Fitri. Bahkan mulai membantu ibunya berjualan. Ardi juga mengajak teman-temannya di sekolah untuk membeli dagangan ibunya. Fitri yang dulunya hanya memproduksi Oktober 20 bungkus makanan per hari, kini bisa memproduksi lebih dari 200. Ia mulai kebanjiran pesanan. Ada pelanggan yang tertarik menginvestasikan usaha kecilnya. Perlahan, Fitri bisa pindah dari kontrakan sempit ke rumah kecil yang layak. Namun semua ini belum cukup bagi Fitri. Ia masih menyimpan dendam terhadap semua yang telah menzaliminya. Ia tahu, membalas bukan hanya soal melukai balik, tapi membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat dan bermartabat dari yang mereka kira. Pada suatu malam yang sunyi, Fitri duduk di meja kecil sambil mencatat pengeluaran. Ardi duduk di sampingnya, membantu. Kemudian ia menatap ibunya. Bu, ibu pernah bilang, ibu dulu pernah kerja di perusahaan yang besar, ya? Fitri mengangguk. Iya, dulu ibu kerja di bagian keuangan di perusahaan properti. Kenapa? Aku nemu lowongan magang di perusahaan itu. Tapi aku nggak ngerti, kayaknya itu perusahaan milik orang kaya banget, ya? Fitri tersenyum simpul. Iya, dulu pemiliknya baik banget sama ibu. Ardi tak tahu bahwa Fitri menyembunyikan fakta besar. Pemilik perusahaan itu adalah sahabat lama Fitri yang dulu ingin menikahinya sebelum ia memilih Abdur. Kini pria itu menjadi CEO sukses, masih sendiri, dan baru-baru ini menghubungi Fitri kembali. Dan malam itu, Fitri membalas pesan dari pria itu. Terima kasih masih mengingatku. Mungkin waktunya aku kembali, dengan cara yang berbeda. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin kamar, mengenakan setelan kerja yang sangat elegan. Warna krem dipadu blazer hitam membuat sosoknya tampak tegas sekaligus anggun. Tatapannya menusuk, dingin, namun penuh kuasa. Tangannya perlahan mengikat rambutnya ke belakang, dan seulas senyum penuh kemenangan menghiasi bibirnya. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan. Bu Ayu, mobil sudah siap, ujar suara sopirnya dari luar pintu.
Ayu melangkah tenang, dengan sepatu hak tinggi berdetak pelan di lantai marmer villa megah yang kini menjadi tempat tinggal barunya setelah ia keluar dari rumah suaminya. Hanya butuh waktu beberapa minggu untuk membuatnya bangkit, tak hanya secara mental, tapi juga dalam pencitraan sosial. Saat mobil memasuki halaman gedung perusahaan, beberapa karyawan yang baru saja masuk langsung menunduk hormat. Tak ada yang tahu bahwa wanita ini dulunya hanyalah istri dari Ilham, rekan kerja mereka, yang kini posisinya entah akan bertahan atau tidak. Ayu memasuki ruangannya yang luas dan penuh dengan aroma lavender. Di meja kerjanya sudah tertata beberapa berkas penting, laporan audit, kontrak proyek dengan investor dari Korea Selatan, dan satu amplop coklat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Tulisan itu milik Ilham. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya satu lembar surat. Isinya pendek namun penuh emosi. Aku tahu aku salah. Tapi beri aku kesempatan menjelaskan. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah CEO dari perusahaan ini. Aku benar-benar malu, Ayu. Tapi aku juga masih mencintaimu. Ayu mendesah pelan. Ia merobek surat itu tepat di tengah dan membuangnya ke tempat sampah. Cintanya untuk Ilham telah mati sejak malam itu. Malam saat dia lebih memilih sepupunya sendiri daripada mendampinginya dalam acara keluarga besar. Bahkan lebih menyakitkan, ia melakukannya dengan penuh kesombongan. Pukul 10 pagi, rapat direksi dimulai. Beberapa wajah baru hadir, termasuk satu wanita muda bergaun terlalu mencolok dengan wajah menunduk lesu, sepupunya sendiri, Rani. Dan di pojok ruangan, duduk Ilham dengan wajah penuh kekhawatiran. Ketika Ayu memasuki ruangan, semua berdiri. Ilham kaget melihat Ayu. Wajahnya seketika pucat. Rani bahkan tak berani mengangkat kepala. Ayu menatap mereka sekilas, tanpa emosi. Baik, ucapnya tegas sambil membuka berkas di hadapannya. Hari ini saya ingin membahas tentang etika kerja dan loyalitas. Dua kata yang selama ini dilupakan oleh beberapa orang yang duduk di ruangan ini. Tatapan matanya beralih ke Ilham dan Rani. Beberapa orang mulai saling lirik. Sebelum kita mulai rapat, saya ingin menyampaikan keputusan personal sebagai CEO. Ruangan hening. Mulai hari ini, saudara Ilham dan saudari Rani tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Ilham terperangah. Rani langsung menangis. Tidak, Ayu. Kumohon, ini hanya salah paham. Seru Ilham bangkit dari kursinya. Bukan salah paham. Ilham, kamu membawa sepupuku ke acara keluarga besar dan mengakuinya sebagai istrimu. Kau tidak tahu betapa hancurnya ibuku melihatnya malam itu. Dan kau tahu siapa yang membiayai acara itu? Ilham terdiam. Aku, kata Ayu lirih namun tegas. Aku yang menyusun proposal, aku yang mengatur sponsor, aku yang menyewa tempat. Kau pikir aku perempuan kampungan yang hanya diam di rumah? Kau terlalu sibuk dengan egomu sampai tidak tahu siapa yang sebenarnya mendukungmu dari belakang. Ilham berlutut di depan Ayu. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Ayu menatapnya datar. Aku sudah tidak punya tempat lagi untukmu dalam hidupku. Rani hanya bisa menunduk dan menangis di kursinya. Tak ada yang membela mereka. Semua tahu, keputusan CEO adalah final. Setelah rapat selesai dan ruangan kembali sunyi, Ayu berdiri di balik kaca besar ruangannya. Menatap kota yang padat, penuh dengan manusia yang mengejar kuasa dan cinta, kadang dengan cara yang menyakitkan. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Ayu? Ini ibu. Suara dari seberang terdengar lirih. Suara ibunya. Ibu. Ayu terduduk. Aku melihatmu di TV tadi pagi. Kau diwawancara sebagai CEO. Maafkan ibu yang dulu sering memaksa kamu ikut acara keluarga, tanpa tahu bebanmu. Ayu meneteskan air mata. Bukan salah ibu. Aku hanya ingin dihargai. Tapi ternyata aku harus dihina dulu sebelum akhirnya aku bangkit. Aku bangga padamu, Nak. Ayahmu pasti juga bangga. Malamnya, Ayu memutuskan pulang ke rumah ibunya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sana ia menemukan kembali bagian dirinya yang dulu pernah hilang, keluarga. Tapi hidup belum selesai menguji. Seminggu kemudian, Ilham muncul di media sosial. Membuat video klarifikasi bahwa dirinya dijebak oleh Rani, bahwa ia tidak tahu siapa Ayu sebenarnya.
Ia mendramatisir semuanya. Mencoba memutarbalikkan fakta. Komentar netizen pun terbelah. Ada yang membela Ayu, ada pula yang menghujatnya karena dianggap menyembunyikan jati diri dari suaminya. Ayu duduk tenang di ruangannya, menatap layar laptopnya sambil memutar video itu. Lalu ia tertawa kecil. Lucu sekali. Ia kemudian memanggil sekretarisnya. Sebarkan seluruh rekaman CCTV dari acara keluarga malam itu. Tampilkan siapa yang datang, siapa yang berkata apa, dan siapa yang mempermalukan siapa. Sekretarisnya mengangguk. Kita buktikan bahwa wanita kampungan ini tak perlu menjelaskan apapun. Biarkan fakta yang bicara. Video itu pun viral dalam waktu singkat. Semua tuduhan Ilham runtuh. Rani juga akhirnya menghapus akun media sosialnya karena tak kuat menahan hujatan. Keduanya kini menganggur, terisolasi, dan terlilit utang. Sementara Ayu, langkahnya makin tinggi. Ia diundang jadi pembicara di acara-acara besar, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, dan pelan-pelan membuka yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tak mampu. Ia ingin memastikan tak ada perempuan yang harus melalui penghinaan untuk bisa dihargai. Namun di dalam dirinya, luka itu tetap ada. Luka karena cinta yang dikhianati, keluarga yang diinjak harga dirinya. Tapi dari luka itu, ia belajar bahwa kebangkitan sejati bukanlah pembalasan dengan amarah, melainkan pembuktian dengan pencapaian. Dan kini, Ayu tak butuh pengakuan siapapun lagi. Ia sudah memenangkan segalanya. Fitri berdiri di depan cermin kamar hotel mewah itu. Gaun panjang berwarna biru laut membalut tubuhnya dengan anggun. Rambut panjangnya yang dibiarkan terurai terlihat sehat dan berkilau. Matanya menatap lurus pada pantulan dirinya sendiri. Tak ada lagi wajah lemah, tak ada lagi air mata, tak ada lagi rasa ingin menyerah. Yang ada hanyalah perempuan kuat yang telah ditempa oleh luka dan pengkhianatan. Telepon di meja kecil berdering. Fitri mengambilnya dengan cepat. Halo. Bu Fitri, semua sudah siap. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan, ujar suara wanita dari resepsionis hotel. Baik, saya segera turun. Ia menaruh ponsel itu lalu menarik napas dalam-dalam. Hari ini bukan hanya sekadar peresmian kantor cabang barunya. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari di mana semua luka dibayar lunas. Hari di mana semua orang yang pernah menjatuhkannya akan melihat betapa ia jauh lebih dari apa yang mereka kira. Langkah kakinya mantap menyusuri lorong menuju lift. Di lantai dasar, para tamu penting sudah mulai berkumpul. Kamera wartawan bersiap mengabadikan setiap gerak-geriknya. Kilatan lampu kamera menyambutnya seperti sambutan raja kepada seorang ratu yang kembali dari medan perang. Ia tersenyum, menyapa hangat para investor dan kolega bisnis yang datang. Di tengah keramaian itu, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Fitri. Fitri menoleh. Jantungnya berdegup kencang saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Rizky. Pria itu tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya sembab, wajahnya tak lagi setegas dulu. Di belakangnya, berdiri seorang wanita lain, ibu mertuanya yang dulu selalu mencemoohnya. Fitri menatap mereka tanpa ekspresi. Fitri, kami baru tahu semuanya. Kami minta maaf, ucap Rizky dengan suara bergetar. Maaf. Fitri mengangkat alis. Apa yang kalian mau? Pintu maaf? Atau minta dikasihani? Rizky menunduk. Sang ibu mencoba bicara. Kami salah menilai kamu, Fitri. Waktu itu, kami terlalu termakan hasutan. Hasutan? Fitri menyipitkan mata. Kalian menghancurkan hidupku hanya karena hasutan? Kalian memperlakukan aku seperti binatang. Kalian usir aku saat aku bahkan belum sempat menjelaskan apapun. Ia mendekat satu langkah. Semua mata mulai memperhatikan mereka. Namun Fitri tak peduli. Sekarang kalian datang ke sini karena tahu siapa aku. Karena tahu kalau aku punya kuasa. Kalau aku pemilik perusahaan ini. Bukan karena penyesalan. Tapi karena kalian takut dan malu. Air mata Rizky mulai menetes. Aku sungguh menyesal. Fitri, aku kehilangan segalanya setelah kamu pergi. Semuanya hancur. Rumah dijual, usaha bangkrut. Bahkan anak kita sudah tak mau bicara denganku lagi. Fitri menarik napas panjang.
Matanya mulai berkaca, tapi ia cepat menghapusnya. Ia tak akan lemah lagi. Tidak di hadapan mereka. Sekarang kamu tahu rasanya ditinggalkan? Dikhianati? Dibuang? Ia memalingkan wajah. Aku pernah berharap kamu akan mencariku. Akan memperjuangkanku. Tapi kamu malah percaya pada ibumu, pada fitnah, dan bahkan kamu sendiri yang mengusirku dari rumah. Ibu Rizky mencoba mendekat. Fitri, tolong kami tak tahu harus kemana lagi. Masih banyak tempat selain pintu saya. Fitri, tolong, kata Rizky lagi. Aku cinta kamu. Aku sadar sekarang. Aku sungguh mencintaimu. Fitri tertawa pendek. Cinta? Cinta yang seperti apa? Yang mencaci saat aku jatuh? Yang meninggalkan saat aku hancur? Itu bukan cinta, Rizky. Itu ego. Dan aku sudah cukup lama membiarkan egomu menghancurkan hidupku. Ia menoleh ke arah manajernya. Bawa mereka keluar. Saya tidak ingin tamu saya merasa risih karena ada sampah masa lalu di ruangan ini. Manajernya mengangguk dan segera mengarahkan mereka keluar dengan sopan tapi tegas. Setelah mereka pergi, Fitri kembali berdiri tegak. Ia melangkah ke podium. Acara segera dimulai. Setelah beberapa sambutan, tibalah waktunya Fitri naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Saat ia melangkah ke depan mikrofon, seluruh ruangan hening. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir di hari yang sangat berarti ini. Ia memandang ke seluruh ruangan. Di sudut ruangan, ia sempat melihat Rizky dan ibunya berdiri di balik pintu kaca, menatapnya diam-diam. Beberapa tahun lalu, saya pernah berada di titik paling gelap dalam hidup saya. Dikhianati, difitnah, diusir, bahkan dianggap tidak berarti. Tapi saya tidak menyerah. Saya tidak berhenti. Karena saya percaya satu hal, harga diri saya terlalu mahal untuk ditukar dengan luka. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai seorang perempuan yang telah menang melawan luka, penghinaan, dan pengkhianatan. Dan saya akan terus berdiri. Akan terus berjalan. Karena dunia ini tidak menunggu mereka yang hanya tahu mengasihani diri sendiri. Tepuk tangan kembali bergema. Kilatan kamera kembali menyala. Tapi kali ini, Fitri tak merasa terganggu. Ia justru menikmati setiap detik sorotan itu. Karena sorotan itu adalah buktinya bahwa ia tidak dikalahkan oleh masa lalu. Setelah acara selesai, Fitri kembali ke ruangannya. Di dalam, ia melihat sebuah surat di meja. Surat itu tak bertanda, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Tulisan tangan Rizky. Fitri, jika suatu saat kau bisa memaafkan, aku akan selalu menunggumu. Bukan untuk kembali bersamaku, tapi agar aku bisa memohon maaf sebagai manusia yang telah menghancurkanmu. Fitri menatap surat itu lama. Lalu ia melipatnya perlahan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia menatap pantulan kota dari jendela tinggi ruangannya. Hujan mulai turun perlahan. Tapi di dalam hatinya, sudah tak ada badai. Hanya ketenangan dan kebanggaan. Ia telah bangkit. Dan tak ada satupun dari mereka yang akan bisa menjatuhkannya lagi. Fitri berdiri membatu di depan pintu ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang menyala namun tak ia hiraukan isinya. Suara siaran berita hanya jadi latar, karena isi kepalanya sudah terlalu bising oleh kenyataan yang baru saja ia terima, surat gugatan cerai dari Bimo. Tangannya bergetar saat memegang lembaran putih itu, mata berkaca-kaca, bukan karena ia tak menyangka, tapi lebih kepada luka yang seakan disengaja ditorehkan dalam-dalam. Padahal ia sudah tahu, sudah bisa menebak, tapi tetap saja ketika kenyataan itu benar-benar datang, rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku tidak akan pernah cukup untuknya. Ya Tuhan. Desahnya pelan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Maaf Mbak, saya Rani. Saya adik ipar Mbak. Saya cuma mau bilang saya tahu semuanya. Saya tahu siapa yang memfitnah Mbak. Dan saya tahu siapa yang paling jahat di balik semua ini. Fitri membaca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Adik ipar? Rani? Ia segera mengetik balasan. Kamu bisa bicara langsung? Aku butuh tahu semua sekarang. Detik berikutnya,
Rani mengirimkan lokasi pertemuan di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Fitri tak berpikir panjang. Ia ambil tas, mengenakan jilbabnya dengan tergesa, dan keluar tanpa sempat menyentuh makan malam yang ia siapkan tadi. Rani sudah menunggunya di pojok ruangan. Wajahnya gelisah, matanya tampak seperti habis menangis. Begitu melihat Fitri, ia berdiri dan langsung memeluknya erat. Aku minta maaf, Mbak, aku terlalu lama diam. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku gak bisa biarin Mbak disalahin terus. Fitri menepuk pelan punggung Rani. Tenang, ceritakan saja semuanya. Aku siap dengar. Rani menarik napas panjang, meneguk air putih di hadapannya, lalu mulai bicara. Semuanya dimulai dari ibu. Sejak awal, ibu memang gak suka Mbak. Tapi bukan karena Mbak buruk. Justru karena Mbak terlalu baik. Terlalu pintar. Terlalu mandiri. Ibu takut Mbak bakal lebih dihargai Bimo daripada dirinya. Dia terbiasa mengatur hidup kakak-kakak kita yang lain. Tapi sama Mbak, dia merasa tidak punya kuasa. Maka dia mulai menanamkan racun ke pikiran Bimo. Sedikit demi sedikit. Fitri menatap Rani lekat-lekat, perasaannya campur aduk. Bimo memang mulai berubah. Tapi aku gak tahu semua karena itu. Aku kira dia hanya stres kerja. Ujar Fitri pelan. Setiap malam, ibu telponin Bimo. Ngomongin Mbak. Ngadu yang gak-gak. Bilang Mbak kasar. Mbak suka keluar malam. Mbak main HP terus. Mbak cuek ke keluarga. Dan pelan-pelan, Bimo percaya. Karena dia jarang di rumah, dan ibu pintar banget berakting. Fitri mengepalkan tangan. Dada terasa sesak. Dan soal video itu? Video aku sama laki-laki di pasar? Tanyanya. Suaranya mulai meninggi. Itu rekayasa. Aku tahu orang yang ngambil. Namanya Reno, mantan pacarku. Dia disuruh ibu buat ikuti Mbak selama beberapa hari. Disuruh ambil momen yang bisa dimanipulasi. Lalu diserahkan ke Bimo, seolah-olah Mbak selingkuh. Fitri menunduk. Tangan gemetar memegang gelas kopi. Kenapa semua ini dilakukan? Apa salahku sampai sedalam itu mereka membenciku? Rani menggigit bibir, menahan tangis. Karena Mbak bukan pilihan mereka. Karena Mbak bukan dari kalangan yang mereka mau. Tapi lebih dari itu, karena ibu ingin kendali atas hidup Bimo. Dan Mbak mengganggu itu. Suasana di kafe tiba-tiba terasa semakin dingin. Fitri menarik napas dalam. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan semua yang sudah menghancurkannya. Tapi saat ini, ia hanya bisa menatap kosong. Aku sudah kehilangan suamiku. Nama baikku. Anak-anakku pun menjauh. Lalu apa lagi yang akan mereka ambil? Tanyanya lirih. Rani menggenggam tangan Fitri. Tapi Mbak belum kalah. Justru sekarang saatnya bangkit. Aku akan bantu. Semua bukti, aku kumpulkan. Video, rekaman suara, chat wa ibu ke Reno. Aku bisa bersaksi. Kita bisa gugat balik mereka. Mbak harus bersuara. Fitri memejamkan mata. Bukan soal membalas. Tapi soal kebenaran. Ya, aku akan lawan. Bukan karena benci. Tapi karena aku gak mau wanita sepertiku terus jadi korban diam. Aku akan buktikan bahwa mereka salah menjatuhkanku. Keesokan harinya, Fitri datang ke kantor hukum milik seorang pengacara ternama yang dulu adalah sahabat kuliahnya, Maya. Setelah mendengar seluruh cerita Fitri dan Rani, Maya langsung menyatakan siap membantu. Kamu gak sendirian, Fit. Kita akan lawan balik dengan hukum. Kita mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, sampai pemalsuan bukti. Aku pastikan nama kamu bersih di depan hukum dan di mata publik. Fitri hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ada luka. Tapi juga ada bara semangat. Kini ia tahu, bukan hanya dirinya yang dihancurkan. Tapi juga harga diri, kebenaran, dan keadilan. Dan ia tak akan diam lagi. Di rumah Bimo, pagi itu suasana tak seperti biasanya. Ririn, adik kandung Fitri, yang kini tinggal di sana, baru saja melihat surat panggilan pengadilan yang datang atas nama ibunya, Ibu Rahayu. Ia membaca cepat dan wajahnya langsung pucat. Surat itu menyebutkan tuntutan atas pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE, dan upaya fitnah berencana. Ia berlari masuk ke kamar ibunya. Bu,
Ini apa? Ibu Rahayu mengambil surat itu, membaca, lalu membantingnya ke lantai. Perempuan itu. Dia mulai melawan. Dia bawa pengacara rupanya. Dia kira dia siapa? Bu, kalau semua ini benar, kita bisa dipenjara, seru Ririn panik. Tutup mulut kamu. Semuanya akan kurus. Aku masih punya koneksi. Dia bukan siapa-siapa, teriaknya sambil membanting gelas di meja. Namun dalam hati kecilnya, Ibu Rahayu mulai merasakan kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena kali ini, Fitri tak lagi diam. Dan ia tahu, ketika wanita baik mulai melawan, maka kehancuran orang-orang jahat tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Bimo sedang duduk termenung di depan kantor. Surat dari pengadilan juga sudah ia terima. Tangannya menggenggam foto lama pernikahannya dengan Fitri. Dalam diam, untuk pertama kalinya sejak berpisah, hatinya berbisik. Apa benar aku sudah menghancurkan hidupnya demi kebohongan? Tapi penyesalan sudah terlambat. Api yang dulu ia biarkan menyala, kini mulai membakar rumahnya sendiri. Dan Fitri, tak lagi lemah seperti dulu. Ia sudah berubah. Ia sudah siap. Perang kebenaran baru saja dimulai. Fitri berdiri di depan cermin besar di dalam ruang ganti butik miliknya. Gaun berwarna merah marun dengan potongan elegan membalut tubuhnya sempurna. Make-up tipis namun tegas mempertegas keanggunannya. Di balik senyuman kecil yang ia lihat di cermin, ada sejuta luka yang akhirnya ia sembuhkan sendiri. Hari ini bukan hanya hari biasa. Ini adalah hari peluncuran cabang kelima butiknya, dan undangan telah tersebar luas, termasuk orang-orang yang dulu menertawakannya. Semua sudah siap, Bu, kata asistennya, Nadia, sambil masuk ke ruang ganti. Fitri mengangguk, merapikan jilbabnya sekali lagi, lalu melangkah mantap keluar ruangan. Acara berlangsung di sebuah ballroom hotel mewah yang disulap menjadi galeri peragaan busana. Undangan hadir dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha besar, pejabat daerah, hingga media nasional. Tak ada satupun yang tahu bahwa salah satu tamu yang akan datang adalah orang yang dulu mencampakkannya seperti sampah. Rizal datang mengenakan jas hitam sederhana, didampingi oleh ibunya yang kini tampak menua dan tak seangku dulu. Wajah mereka jelas menunjukkan ketidakyakinan, bahkan kegugupan. Mereka datang karena undangan atas nama CEO Fitriana Fashion Corp, tanpa tahu bahwa Fitriana itu adalah Fitri, perempuan yang dulu mereka siksa batinnya, usir dari rumah, dan tinggalkan begitu saja dalam kemiskinan. Bu, saya yakin ini bukan Fitri kita, bisik ibunya. Tak mungkin. Fitri itu sekarang hidup susah. Katanya jualan kerudung keliling, balas Rizal pelan. Namun seketika suara pembawa acara memecah keheningan. Selamat malam dan selamat datang di peluncuran cabang kelima butik ternama milik wanita luar biasa. Wanita kuat, wanita yang kisahnya menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. Mari kita sambut CEO Fitriana Fashion Corp, Nyonya Fitri. Tepuk tangan membahana. Lampu sorot mengarah ke panggung utama. Fitri berjalan anggun dengan senyum tenang, tubuh tegak, dan langkah penuh percaya diri. Mata Rizal membelalak. Ibunya pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Itu Fitri? Desis sang ibu. Gila, itu dia. Rizal berdiri, tertegun. Fitri berhenti di tengah panggung, lalu mengambil mikrofon. Terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari yang sangat saya syukuri. 5 tahun lalu, saya sempat tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang saya pegang, saya tidak boleh kalah. Dan saya buktikan hari ini. Semua mata tertuju padanya. Beberapa wartawan bahkan mulai merekam secara langsung. Terima kasih kepada semua yang pernah menghina, menjatuhkan, bahkan membuang saya. Tanpa kalian, saya tak akan berdiri di sini. Dan untuk mereka yang pernah meninggalkan saya ketika saya hancur, lihatlah saya hari ini. Saya bukan perempuan yang kalian campakkan. Saya adalah perempuan yang bangkit dan membangun semuanya dari nol. Rizal menunduk. Mulutnya menganga tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Sang ibu mencoba berdiri dan berjalan maju, tapi dihentikan oleh pihak keamanan acara. Maaf, tamu tidak boleh ke atas panggung tanpa izin. Namun Fitri memberi kode. Biar mereka masuk, katanya tenang. Rizal dan ibunya berjalan perlahan ke depan panggung. Banyak mata menatap mereka. Fitri.
Kami nggak tahu, kalau kamu... Kalian nggak perlu tahu, potong Fitri, senyumnya dingin namun tegas. Karena ketika aku menangis di lantai, kelaparan di malam hari, menggigil tanpa selimut, kalian tidak peduli. Lalu kenapa sekarang kalian peduli ketika aku berdiri di atas panggung ini? Ibu Rizal mencoba menangis. Maafkan ibu, nak. Ibu dulu keras kepala. Ibu salah menilaimu. Fitri menghela napas panjang. Aku bukan Tuhan. Aku manusia yang juga bisa marah, bisa dendam. Tapi aku juga tahu bagaimana menyembuhkan luka. Aku tidak membalas kalian dengan hinaan, tidak juga dengan tamparan. Tapi aku membalas dengan pencapaian. Hari ini, biarlah dunia yang menilai. Rizal akhirnya berlutut di depan semua orang. Aku minta maaf, Fitri. Aku salah telah memilih wanita yang lain. Aku terlalu buta dengan gengsi. Aku hina. Fitri menunduk, lalu perlahan menunduk dan menatap mata Rizal dari dekat. Rizal, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi jangan pernah berharap aku mengulang luka yang sama. Aku bukan perempuan bodoh yang akan kembali ke masa lalu. Kau pilih pelakor sebagai istrimu, dan kini pelakor itu pun meninggalkanmu. Dan aku bangkit. Ini perbedaan kita. Tepuk tangan kembali menggema. Fitri berdiri, membalikan badan dan berjalan meninggalkan mereka berdua di panggung, tertunduk malu di hadapan publik. Setelah acara, ruang kantor pribadinya di lantai atas hotel menjadi saksi keheningan. Nadia masuk membawa secangkir teh hangat. Bu! Semua orang kagum sama ibu malam ini. Bahkan media nasional sudah hubungi kita minta wawancara eksklusif. Fitri mengangguk pelan. Biarkan mereka tahu kisahku. Biar jadi pelajaran bagi perempuan di luar sana. Jangan pernah biarkan harga diri diinjak. Kalau kita dijatuhkan, jangan balas dengan amarah. Bangkitlah, dan buat mereka menunduk dengan sendirinya. Tiba-tiba pintu diketuk. Ibu, ada tamu mengaku sahabat lama ibu dari kampung, ujar resepsionis. Fitri mengangguk. Bawa masuk. Ternyata yang datang adalah tetangga lamanya, Bu Erna, yang dulu ikut menyebarkan gosip tentang dirinya. Kini datang dengan wajah memelas. Fitri, kamu masih ingat ibu? Maaf ya dulu suka ikut-ikutan ngomongin kamu. Ibu bangga banget lihat kamu sekarang. Hebat kamu, nak. Fitri hanya tersenyum. Bu Erna, hidup itu seperti roda. Waktu saya di bawah, banyak yang injak saya. Tapi ketika roda itu berputar, saya tidak membalas dengan cara yang sama. Saya hanya ingin hidup saya jadi bukti bahwa fitnah bisa dikalahkan dengan bukti nyata. Air mata Bu Erna mengalir. Doa ibu sekarang cuma satu. Semoga kamu selalu diberkahi dan bahagia. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan ballroom kosong, Fitri duduk di bangku tengah, memandangi seluruh ruangan yang sebelumnya dipenuhi orang. Tangannya menggenggam ponsel yang memperlihatkan berita utama malam ini. Fitri, mantan istri yang dibuang kini jadi CEO brand ternama Indonesia. Ia menghela napas. Bukan karena lelah, tapi karena bahagia telah sampai sejauh ini. Seketika layar ponselnya menampilkan pesan masuk dari nomor tak dikenal. Fitri, aku Rani. Dulu aku rebut suamimu. Tapi aku sekarang sendiri. Harta habis. Dan Rizal pun tak peduli lagi. Aku menyesal. Kamu bisa maafin aku? Fitri membaca pesan itu lama. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu dan mematikan ponsel. Beberapa luka tidak perlu dibalas. Beberapa pengkhianatan cukup dikubur. Fitri sudah membalas mereka semua, bukan dengan air mata atau amarah, tapi dengan kemenangan paling manis dalam hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa tertawa lepas. Karena kemenangan sejati bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kamu bisa berdiri tanpa mereka.